keju yang melting membuat di rumah sendiri dari susu. Bahasaku jelek, sangat jelek, tapi kejuku enak. Mamma mia, ayo masak. Untuk membuat keju lele, kita ambil satu wadah. Masukkan 5 gram asam sitrat. Tambahkan 40 ml air. Aduk dengan baik. Lalu, tambahkan 6,5 gram baking soda. Aduk lagi dengan baik, sampai larutan ini berhenti bereaksi secara kimia dan kembali menjadi jernih. Sambil larutan ini didiamkan, ambil sebuah panci, masukkan 2 liter susu. Masak susu ini dengan api sangat kecil. Aduk sesering mungkin, tapi jangan sampai mendidih. Susu ini harus dipanaskan sampai 80 derajat. Begitu, kita melihat gelembung-gelembung kecil dan uap yang naik dari sisi panci. Saatnya mematikan api. Tambahkan ke dalam susu 12 ml cuka yang sudah dicampur dengan 20 ml air. Aduk dengan baik. Dalam beberapa detik, kita akan melihat susu ini mengental dan membentuk gumpalan. Kalau jumlah cuka ini belum cukup, tambahkan sedikit demi sedikit. Tutup panci ini dan tunggu sekitar 15 menit. Setelah waktu ini berlalu, saring campuran susu yang sudah menggumpal ini menggunakan saringan untuk memisahkan bagian cair dan bagian padat. Ini proses yang butuh kesabaran. Kita harus membuang cairan sebanyak mungkin sampai mendapatkan campuran akhir yang setengah padat dan sekering mungkin. Jangan buang air sisa ini. Air ini bagus untuk membuat roti atau lainnya karena kaya protein. Setelah keju kita ini kering, masukkan ke dalam blender. Tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Larutan asam sitrat baking soda kita tadi. Sedikit garam dan hanya kalau perlu tambahkan sedikit susu, sekitar 40 sampai maksimal 80 ml. Setelah proses ini selesai, masukkan air ke dalam sebuah panci. Letakkan wadah lain di atasnya, supaya kita bisa memasak dengan cara di tim. Ke dalam wadah ini, tuang keju yang sudah di blender dengan bahan-bahan lainnya tadi. Masak selama 15 menit, sambil terus diaduk. Keju ini akan sedikit demi sedikit menggental, membentuk tekstur yang padat dan sedikit meleleh. Setelah 15 menit, angkat keju dari kompor. Ambil wadah dengan tutup. Olesi bagian pinggirnya dengan margarin atau mentega. Lalu tuang keju yang sudah di blender ini ke dalamnya. Tutup dengan plastik pembungkus. Simpan di dalam kulkas selama minimal 5 jam. Lebih baik lagi kalau disimpan semalam sebelum digunakan. Keju kita sudah siap. Sudah 5 jam lewati. Dan kejunya sudah siap. Hasilnya enak banget. Ini di dalam toast, ini di atas pizza, ini di dalam sandwich, ini di mana-mana. Ini keju dari susu. Susu berapa bahan kita memakai? Berapa? Saya lupa, tapi sedikit. Cepat, harus tunggu hasilnya. Itu aja. 5 jam sebelum harus membuat semuanya. Itu aja.
Tapi nanti ini bisa taruh di kulkas untuk beberapa hari. Mungkin 2-3 hari fresh, atau bisa potong dan taruh di freezer dan defrozen waktu mungkin 1 jam sebelum harus dipakai. Rekomendasi? Yes, sangat rekomendasi. Saya makan keju ini saja. Saya selalu pakai keju ini. Karena sehat, karena mudah, karena di dalam bisa taruh dan tambah bahannya untuk membuat rasa dengan herbal atau dengan cabai. Bisa taruh apapun saya mau. Jadi coba dulu dan kasih tahu hasilnya di komen. Saya sangat curious. Dan terima kasih untuk nonton video ini. Sampai jumpa, ketemu lagi. Selamat makan, saya membuat toast lagi.